Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PJBL mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsa Rizkia, NPM 2240103201. Baik, sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi kasus kali ini di PT Makanan Nusantara. PT Makanan Nusantara menghadapi tekanan kerja yang tinggi di divisi produksi dan divisi marketing akibat lonjakan permintaan dan tuntutan kinerja yang meningkat. Di divisi produksi sendiri mengalami kelelahan fisik dan konflik internal akibat target yang harus dicapai itu terlalu tinggi serta lembur tanpa adanya penambahan personel atau tanpa tambahan karyawan. Prosedur atau jobdesk karyawan tersebut tidak dijelaskan dengan rinci yang berpotensi karyawan tersebut mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya, serta otomatisasi yang akan dilakukan di PT Makanan Nusantara. Sementara di divisi marketing mengalami tekanan psikologis akibat target penjualan tersebut terlalu agresif tanpa didukung dengan anggaran yang selayaknya, serta tingginya keluhan dari para pelanggan dan adanya masalah finansial pribadi dari karyawan tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya stresor yang beragam dan kompleks. Jika tidak ditangani akan berdampak negatif bagi kesejahteraan karyawan dan efektivitas kinerja organisasi tersebut. Selanjutnya itu masuk ke analisis stresor yang muncul di masing-masing divisi. Sebelum itu saya akan menyebutkan bagian dari stresor, yaitu yang pertama ada stresor personal, stresor pekerjaan, stresor organisasi, dan stresor kebiasaan. Masuk ke divisi produksi. Stresor personal itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada masalah keluarga dan finansial. Jadi yang mengakibatkan karyawan tersebut tidak fokus karena sedang menghadapi persoalan rumah tangga, yaitu yang istrinya baru saja mengalami keguguran, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan dan terus meningkat, akan tetapi gaji lembur tersebut sering terasa cair. Yang kedua ada kondisi lingkungan tempat tinggal. Itu banyak karyawan yang tinggal di lingkungan yang bising dan memiliki anak kecil di rumah sehingga mengganggu saat istirahat. Yang selanjutnya ada kelelahan dan kurang tidur. Operator shift malam mengeluhkan tubuh mereka yang terus-menerus merasa lelah dan sulit tidur di siang hari. Salah satu staf mengalami vertigo karena sering stres kekurangan tidur. Yang selanjutnya itu ada stresor pekerjaan. Yang pertama ada beban kerja yang berlebihan. Karyawan harus memenuhi target sebanyak 45.000 unit produksi. Dalam 3 bulan terakhir ini, perusahaan tersebut baru saja menjalani kontrak dengan retail besar di kawasan Indonesia Timur. Untuk itu, karyawan harus mengejar permintaan ini dan meningkatkan produksinya, sehingga manajemen memutuskan untuk menambah 1 shift malam tambahan, menjadikan total kerja harian terbagi menjadi 3, yaitu 6 hari selama 1 minggu. Namun jumlah personel atau jumlah karyawan itu tetap tidak ditambah, sehingga setiap staf secara bergantian harus masuk lembur. Yang selanjutnya itu konflik peran dan ambiguitas. Prosedur yang tidak jelas itu menjadikan karyawan bingung apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia harus melakukan pekerjaan itu. Misalnya waktu pembersihan mesin dipangkas dari 30 menjadi 15 menit. Namun tidak semua shift memahami prosedur ini dengan sama, yang menyebabkan kebingungan dan perbedaan antar shift. Yang selanjutnya ada kondisi lingkungan kerja, yang yaitu suasana kerja umumnya cepat berisik karena suara mesin yang terus-menerus nyala dan diwarnai dengan bau khas yang kurang sedap dari bau bahan makanan olahan. Yang selanjutnya adanya miskomunikasi, yaitu teknisi yang ragu apakah dia boleh membongkar mesin tersebut saat terjadi kerusakan pada mesin tersebut tanpa persetujuan dari quality control, karena saat dihubungi quality control tersebut tidak menjawab dengan cepat sehingga menyebabkan downtime. Yang selanjutnya itu stresor organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi internal yang buruk, yaitu terjadinya miskomunikasi antara antar shift dan antar teknisi dengan pengawas, dan menyebabkan kebingungan prosedur dan konflik internal atau konflik kerja. Yang selanjutnya ada ketidakpastian pekerjaan atau job insecurity, yaitu rencana otomatisasi membuat karyawan khawatir kehilangan pekerjaannya, terutama staf senior yang mengandalkan keterampilan manual. Yang selanjutnya ada telatnya pembayaran gaji lembur. Gaji lembur yang sering
diberikan terlambat menimbulkan tekanan finansial dan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen. Yang selanjutnya ada perubahan budaya organisasi, yaitu lingkungan kerja yang dulunya akrab, karyawan tersebut akrab saat bekerja dengan karyawan yang lain, kini menjadi individualis akibat tekanan dan ketidakpastian sehingga mengganggu iklim kerja yang sehat. Yang selanjutnya ada stresor kebiasaan, yaitu pola kerja yang tidak sehat, yaitu adanya jadwal shift dan lembur yang padat membuat karyawan tersebut mengurangi jam istirahat yang kurang dan mengalami gangguan tidur. Yang selanjutnya ada respon terhadap konflik, yaitu konflik sering disikapi dengan saling menyalahkan, bukan mencari penyelesaian bersama yang menyebabkan memperburuk hubungan kerja antar karyawan atau antar tim. Yang selanjutnya yaitu ada interaksi sosial menurun. Staf menjadi tertutup dan jarang berinteraksi dengan karyawan lain saat istirahat dan lebih fokus pada diri sendiri karena stres dan kecemasan. Selanjutnya yaitu di divisi marketing. Dari stresor personal, yang pertama ada kesehatan fisik dan mental, yaitu karyawan sering berpura-pura terlihat positif saat tampil di depan media sosial perusahaan, namun kenyataannya karyawan tersebut mengalami kesulitan tidur dan mudah tersinggung, sehingga yang menyebabkan karyawan tersebut stres. Yang selanjutnya ada masalah finansial, yaitu dua staf mereka menghadapi masalah finansial karena pasangannya baru saja kehilangan pekerjaan, dan ada satu staf yang menunggak cicilan kartu kredit setelah tertipu investasi online. Yang selanjutnya yaitu stresor pekerjaan, itu yang pertama ada beban dan tuntutan kerja yang tinggi. Di divisi marketing diminta untuk membuat kampanye agresif dengan sumber daya yang terbatas tanpa tambahan anggaran, sambil tetap harus melaporkan hasilnya setiap mingguan meski targetnya sulit untuk tercapai. Hal ini tentu akan menjadikan karyawan tersebut tertekan dan mudah stres. Yang selanjutnya yaitu tekanan emosional dari pelanggan. Peningkatan keluhan dari pelanggan di media sosial yang agresif, terkadang bernada kasar atau sarkas. Tim media sosial harus berjaga-jaga hingga larut malam dan merasa kewalahan sehingga menyebabkan kurang tidur. Yang selanjutnya ada minimnya otonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kurangnya otonomi terlihat ketika ide kampanye dari tim promosi lapangan ditolak tanpa diskusi oleh atasan, membuat staf merasa tidak dihargai atas pekerjaannya atau atas usahanya dan kehilangan ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada stresor di stresor organisasi. Yang pertama ada minimnya dukungan dari sumber daya. Manajemen menuntut hasil tinggi tetapi tidak memberikan tambahan anggaran yang signifikan untuk kampanye. Yang selanjutnya yaitu ada budaya komunikasi dan feedback yang buruk, yaitu penolakan ide tanpa diskusi menciptakan rapat mingguan pun berubah menjadi kaku dan hanya ada satu atau dua orang yang aktif, sisanya mereka memilih untuk diam. Yang selanjutnya yaitu ada sistem pinjaman internal yang rumit. Organisasi tidak responsif terhadap kebutuhan finansial darurat karyawan. Pinjaman internal ini prosesnya cukup sulit sehingga menyulitkan karyawan yang akan melakukan proses pinjaman. Yang selanjutnya ada stresor kebiasaan, yaitu cenderung menarik diri dan pasif, tidak mengusulkan ide lagi karena merasa tidak dihargai. Yang selanjutnya ada kecenderungan untuk berpura-pura, yaitu beberapa staf merasa atau melakukan hal agar mereka terlihat baik-baik saja saat tampil di media sosial, namun kenyataannya tidak. Yang selanjutnya yaitu ada kurangnya waktu istirahat karena harus aktif memantau sosial media, sehingga yang menyebabkan kurangnya tidur dan jam istirahat karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut mengalami kelelahan emosional. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dampak potensial atau strain yang mungkin muncul akibat stresor. Jadi strain itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fisiologis, psikologis, dan perilaku. Masuk ke divisi produksi. Strain fisiologis itu karyawan mengalami vertigo, kelelahan, gangguan tidur, kurangnya waktu istirahat, dan kondisi rumah yang kurang mendukung untuk karyawan tersebut beristirahat. Dampak ini mengganggu daya tahan tubuh karyawan dan menurunkan konsentrasi saat bekerja. Yang kedua ada strain psikologis, yaitu kecemasan yang muncul akibat rencana otomatisasi yang memicu ketidakpastian terhadap pekerjaan masa depan mereka. Selain itu SOP membersihkan mesin juga memicu adanya konflik internal karena diterapkan secara tidak konsisten antar shift yang
menimbulkan stres karena tugas menjadi membingungkan dan menambah beban mental. Tekanan kerja yang tinggi tanpa dukungan manajemen membuat karyawan tersebut rentan terhadap burnout. Yang selanjutnya ada strain perilaku, yaitu meningkatnya izin sakit dan cuti mendadak menjadi tanda bahwa karyawan tidak mampu menanggung beban kerja secara berlebihan. Konflik antar shift muncul akibat ketidaksesuaian prosedur kerja sehingga memperburuk suasana tim. Hubungan sosial yang menurun ditandai dengan sikap tertutup dan hilangnya kebersamaan saat istirahat, sehingga karyawan tersebut menjadi individualis atau tidak mau berinteraksi dengan karyawan lain. Yang selanjutnya masuk ke divisi marketing. Itu ada strain fisiologis, yaitu banyak staf yang mengalami gangguan tidur dan gejala psikosomatik seperti kelelahan serta mudah tersinggung. Hal ini disebabkan oleh tekanan emosional akibat beban kerja yang tinggi dan ekspektasi pimpinan yang tidak realistis. Pimpinan maunya hasil yang tinggi tetapi tidak mau adanya dukungan yang maksimal. Fisik yang lemah turut mempengaruhi produktivitas kerja harian karyawan tersebut. Yang kedua ada strain psikologis, yaitu frustasi muncul ketika ide ditolak tanpa diskusi, membuat karyawan merasa tidak dihargai, sehingga hal ini dapat menjadikan karyawan mulai kehilangan motivasi karena merasa tidak memiliki ruang untuk berkembang. Yang selanjutnya ada strain perilaku, yaitu karyawan menjadi enggan mengemukakan ide dan hanya menjalankan instruksi tanpa inisiatif. Hubungan antar anggota tim menjadi renggang, interaksi informal menjadi menurun drastis. Selain itu, frekuensi WFH dan cuti mendadak meningkat sebagai bentuk pelarian dari tekanan kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk mengukur strain. Yang pertama ke strain fisiologis. Metode yang digunakan ada sleep quality survey atau medical screening. Indikatornya yaitu ada PSQI, data kehadiran klinik, laporan vertigo, dan laporan fisik ke HR. Hal ini membantu mengidentifikasi dini tanda keluhan kronis akibat kerja shift sebelum berdampak buruk pada kinerja dan keselamatan karyawan. Yang kedua ada metode pemeriksaan medis berkala dan self report. Indikatornya ada checklist gejala psikosomatik dan data absen. Gejala psikosomatik bisa muncul akibat stres berkepanjangan. Menggabungkan pemeriksaan fisik dan laporan dari HR tentang karyawan tersebut membantu mengidentifikasi gejala yang tersembunyi. Yang selanjutnya ada strain psikologis, yaitu metode yang dapat digunakan ada self report questionnaire. Indikatornya ada MBI, yaitu mengukur tingkat kelelahan emosional dan burnout pada karyawan. Yang kedua ada PSS yang digunakan untuk menilai seberapa besar stres yang dirasakan karyawan tersebut. Yang ketiga ada di GDI atau Job Descriptive Index, itu mengukur kepuasan kerja dari berbagai aspek seperti gaji, atasan, dan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua ada metode wawancara psikologis atau survei emosi kerja. Indikatornya ada emotional labor scale dan attract work engagement scale. Ini menilai semangat, dedikasi, dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan. Selain itu, emotional labor scale mengukur seberapa sering karyawan menahan atau memasukkan emosinya. Emosi yang ditekan atau dipaksa bisa menguras tenaga psikologis. Survei ini membantu mengidentifikasi potensi kelelahan emosional secara mendalam. Yang selanjutnya ada strain perilaku. Metode yang dapat digunakan yaitu observasi perilaku dan data HR. Indikatornya ada jumlah cuti mendadak, jumlah konflik antar shift, tingkat partisipasi rapat, jumlah ide yang diajukan. Yang kedua ada metode survei organisasi dan feedback 360 derajat. Indikator yang digunakan ada organizational citizenship behavior scale, skor partisipasi tim, dan hasil survei internal psikologis. Perilaku karyawan bisa diamati dari frekuensi izin yang mendadak, penurunan ide dalam rapat, atau hubungan interpersonal dengan karyawan lain. Metode observasi dan data dari HR ini memberi sinyal nyata atas strain perilaku yang muncul dari karyawan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 strain yang menurut saya paling berdampak buruk terhadap individu dan organisasi. Yang pertama di divisi produksi. Yang pertama ada burnout dan fisik mental. Jadi karyawan yang mengalami kelelahan karena shift dan lembur yang terus-menerus sehingga
mereka jadi mudah sakit dan menurunkan produktivitas sehingga kinerjanya menjadi menurun. Menurut teori Maslow, burnout muncul akibat beban kerja yang tinggi dan tanpa kontrol yang memadai dari pihak manajemen. Yang kedua ada job insecurity, yaitu ketakutan akan otomatisasi yang akan diterapkan di perusahaan tersebut membuat karyawan cemas dan tidak termotivasi. Mereka takut kalau pekerjaannya itu akan tergantikan. Teori Greenlight menyebutkan bahwa job insecurity bisa menyebabkan turnover dan konflik. Yang ketiga ada konflik interpersonal, itu ketidaksesuaian SOP yang diterapkan antar shift sehingga menyebabkan tegangnya hubungan antar tim. Teori spektor menyebutkan konflik kerja memicu stres dan menurunkan kinerja tim. Yang selanjutnya strain di divisi marketing. Yang pertama ada emotional exhaustion, itu karyawan kehabisan energi karena harus menghadapi pelanggan yang banyak atau komplain dari pelanggan yang negatif sambil tetap tampil ramah, sehingga karyawan tersebut mengalami tertekan saat melakukan pekerjaan tersebut. Teori Maslow menyebutkan hal ini sebagai bentuk kelelahan emosional akibat emotional labor. Yang kedua ada work withdrawal, yaitu staf menjadi pasif, tidak lagi memberi ide karena merasa tidak didengar dan tidak dihargai. Menurut teori Amott menyebutkan bahwa ini menjadi sebagai reaksi stres yang bisa menurunkan inovasi tim, sehingga karyawan tersebut memilih untuk diam dan tidak menyuarakan apa ide yang ada di pikirannya. Yang ketiga ada frustasi atau kurang pengakuan. Akibat gagasan yang ditolak tanpa diskusi, membuat karyawan merasa tidak dihargai. Menurut teori Herzberg, menekankan bahwa kurangnya penghargaan bisa menurunkan motivasi kerja, sehingga adanya rasa dihargai atau karyawan tersebut merasa dianggap ada, itu bisa meningkatkan motivasi karyawan tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi intervensi yang realistis untuk mengurangi stres dan strain tersebut. Yang pertama itu ada mental health day pass. Itu organisasi atau perusahaan dapat menerapkan cuti khusus untuk pemulihan emosi tanpa harus adanya keterangan sakit fisik atau yang lain. Cuti ini memberi jeda singkat bagi karyawan di tengah tekanan kinerja yang tinggi, membantu mencegah burnout dan menjaga kesehatan mental, terutama di divisi produksi dan marketing. Hal ini bertujuan untuk karyawan tersebut bisa merefresh kembali pikirannya dan dapat bekerja secara optimal lagi setelah melakukan cuti tersebut. Yang kedua ada Stress Survival Kit, itu semacam paket sederhana yang berisi snack sehat, aromaterapi, earplug, dan kartu afirmasi yang membantu meredakan stres saat bekerja. Kit ini bermanfaat untuk karyawan di shift malam, bagian produksi, dan tim marketing yang menghadapi tekanan deadline atau pelanggan yang agresif. Dukungan kecil ini dapat meningkatkan kenyamanan dan ketahanan mental secara signifikan. Yang ketiga ada reverse mentoring atau kolaborasi antar generasi, yaitu program ini program kolaborasi karyawan senior dan junior untuk saling bertukar pengetahuan. Senior berbagi pengalaman teknis, sementara junior membantu meningkatkan literasi digital atau teknologi-teknologi terbaru. Program ini efektif meredakan kecemasan terhadap otomatisasi dan mempererat hubungan kinerja lintas generasi. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan studi kasus di PT Makanan Nusantara kali ini, yaitu menunjukkan bahwa tekanan kerja yang tinggi dapat menimbulkan berbagai stresor, baik dari aspek personal, pekerjaan, organisasi, maupun kebiasaan yang khususnya ada di divisi produksi dan divisi marketing. Di divisi produksi sendiri, stresor muncul akibat beban kerja yang berlebihan, sistem shift yang melelahkan, miskomunikasi, dan kecemasan akan adanya otomatisasi. Sementara itu, di divisi marketing menghadapi tekanan dari tuntutan kinerja tinggi tanpa ada dukungan dari manajemen seperti anggaran yang minim, kurangnya partisipasi, serta tekanan emosional seperti burnout, kecemasan, konflik tim, sehingga menurunkan motivasi karyawan dan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi manajemen
stres yang kreatif, realistis, dan berbasis kebutuhan karyawan agar kesejahteraan individu ini dan efektivitas organisasi tetap terjaga dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.